Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang budiman dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami, Berita Video Online Media All Round atau Kompas Publik di Mojokerto. Hari ini kami akan mengabarkan adanya ratusan warga Dusun Seketi, Desa Jatidukuh, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto mengadakan aksi unjuk rasa di depan lokasi galian sirtu yang berada di Dusun Seketi, yang sekian kalinya. Dan inilah berita video online yang kami kabarkan selengkapnya. Semoga berita video online ini bisa dijadikan atensi oleh pihak-pihak instansi terkait yang ada di wilayah hukum Kabupaten Mojokerto, maupun Provinsi Jawa Timur dan pemerintahan pusat. Seluruh masa aksi maju 10 langkah ke depan. Selain dari yang memegang mic yang ada di mobil komando, apakah Bapak Ibu sepakat dengan keputusan ini? Apakah Bapak Ibu semuanya siap untuk dipimpin? Bapak Ibu sekalian, akan kita tunjukkan kepada pengusaha kalian, akan kita tunjukkan kepada pengusaha nakal yang hari ini berselingkuh dengan seluruh aparat penegak hukum. Kita akan tunjukkan bahwa kita pasti bisa hidup tanpa kalian. Semua butuh kepada keluarga, tapi memberikan nafkah dengan jalan merusak lingkungan sama dengan menggali kubur anak cucu kita sendiri. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan terhadap anak cucu kita ketika seluruh wilayah ini menjadi genangan bah dan genangan bencana? Yang ragu bahwa tidak akan bisa hidup dengan kalian, silakan mundur dari perjuangan ini. Perjuangan ini untuk anak cucu kita ke depan. Perjuangan ini untuk seluruh keluarga kita. Kalau hari ini kita tahu betapa busuknya pengusaha kalian yang ada di Jatidukuh, jalan satu-satunya adalah membangun solidaritas, saling membantu terhadap masyarakat yang lain. Oleh karena itu, silahkan Bapak Ibu maju 10 langkah lagi. Ala Yasin Habibillah, Ala Yasin Habibillah. Ibu mau menginap di depan kalian? Perintah apapun selain yang memegang mic. Oke. Marilah hari ini kita berjuang untuk anak cucu kita. Kalau Bapak Ibu dengan niatan yang tulus, dengan kepercayaan yang tulus untuk menutup seluruh kalian yang meresahkan, yang merugikan, maka tidak ada kata lain untuk mundur. Hidup rakyat, hidup ibu-ibu yang melawan. Oke. Musuh milir tak ijo royo-royo, tak sengguh temanten anyar, tak sengguh temanten anyar. Bocah angon, penek nom. Yang ada di sini, izin apa yang menghalangan kalian berada di belakang rumah penduduk? Saya ingin tahu bagaimana Anda berada tepat di belakang rumah penduduk. Apakah Bapak Ibu sekalian pernah diajak rundingan
bahwa Bapak Ibu sekalian memperbolehkan belakang rumah Bapak Ibu sekalian digali? Akan kita tanyakan kepada seluruh penegak hukum, izin apa yang menghalalkan galian model seperti ini? Dan hari ini akan kita buktikan bahwa seluruh warga di sini menolak dengan model galian seperti ini. Perjalanan karena apa yang ada di depan Bapak Ibu sekalian ini hanyalah cover semata, ini hanyalah contoh kecil semata. Kita akan melihat yang lebih besar lagi, sekaligus menunjukkan di hadapan langsung seluruh penegak hukum seperti inilah. Oke, masa aksi yang ingin kalian ini tutup, barisannya dirapikan. Untuk melawan Bapak Ibu sekalian, mari kita bergerak, berjalan sambil meneriakkan yel-yel kita. Tutup galian sekarang juga. Tutup galian sekarang juga. Saya minta seluruh aktivitas yang ada di dalam semuanya diharapkan untuk dikosongkan lebih dahulu. Sekaligus kita sampaikan bahwa sejak hari ini kita akan mendirikan tenda perjuangan yang ada di sini. Sanggup ibu-ibu? Kita akan tiduri selama 24 jam sampai ada keputusan yang jelas dan tidak merugikan warga. Sepakat Bapak-Bapak Ibu sekalian? Sepakat Bapak-Bapak Ibu sekalian? Kita kasih waktu 10 menit agar seluruh aktivitas yang ada di dalam segera dikosongkan dan berhenti sementara. Sekali lagi, tutup kalian sekarang juga. Tutup kalian sekarang juga. Masuk kalian sekarang juga. Masuk kalian sekarang juga. Kita minta keadilan ke pemerintah. Masyarakat berhak untuk itu, karena masyarakat selama ini penuh proses, ibu-ibu, bukan langsung demo. Allahumma ghafir lana, Allahumma ghafir lana ya Ghaffar ya Ghaffar. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة، اللهم افتح لنا أبواب البركة، أبواب النعمة، أبواب القوة، أبواب العافية، وأبواب الخيرات، وأبواب الخيرات، وأبواب الخيرات. اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار. Rumahnya Pak Ibrahim.
rumahnya Pak Sari, rumahnya Pak Rugi, rumahnya Pak Edman, yang hancur. Pertama rumahnya Pak Dari hancur. Pak Dari nggak foto sumbangan, yang penting Bego keluar, Bego keluar. Kalian sekarang juga tutup kalian sekarang juga. Angkut begonya sekarang juga. Tutup kalian sekarang juga. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله. Warga menginginkan penutupan total galian C yang ada di Dusun Seketi maupun di sekitar lingkungan Dusun Seketi karena 1. Debu, jalan licin mengganggu akses warga menuju Dusun Seketi. 4. Galian C ini sepenuhnya merugikan warga Dusun Seketi. Hanya 4 poin keinginan warga jenengan, keinginan jenengan sedaya. Mugi-mugi purun tanda tangan nggih. Kanggo basuh toto tiro, kanggo basuh toto tiro, toto tiro, toto 200.000. Masa depannya anak jenengan cuma 200.000. Pentu kok lombok atuk meksa. Harga diri itu tidak boleh diperjualbelikan, Bu. Sampai tidak mau berunding. Dan nanti jangan mau kalau berunding hanya saya, Mas Toha, Mbak Li, dan kamu jangan mau. Harap berunding dengan warga ini, dan perusahaan mau bertemu langsung dengan warga ini dengan jenengan sedoyo, ya. Nek perlu rundingan enten mriki ya. Nggih. Nggih, jangan mau kalau berunding hanya 1, 2, 3 orang, nggih. Karena ini berkepentingan untuk bersama secara kesejahteraan. Salatullah, salamullah, salatullah, salamullah, salatullah, salamullah, salatullah, salam. Kawan-kawanku semua, hari ini kita tunjukkan militansi kita dalam perjuangan. Mulai berpanas-panasan, mulai dari kita jalan kaki berapa meter sampai pergi, Bu. Kita hanya menunggu 1 orang yang merebut tanah kita, menyerobot tanpa izin dan tanpa kesepakatan kita bersama. Kenapa Bapak? Kita meninggalkan anak cucu bojone ditinggal ingin berjuang merebut sumber daya alam yang berada di Dusun Seketi ini agar tidak dikeruk habis-habisan oleh pengusaha nakal. Betul nggak, Bu? Bu, uang gali itu tidak boleh dekat dengan pemukiman penduduk. Itu yang harus digarisbawahi. Oke lah, pengusaha pada mengalah, saya sudah izin. Silakan sampai izin, bahkan izinnya sudah keluar. Tapi aturan yang dilakukan oleh pengusaha itu di luar oleh undang-undang. Kenapa Bapak? Apa yang dilakukan tanah yang produktif ini yang seharusnya ditanami padi, digali nggak bisa ditanami padi. Berarti ini
soal berhutang jenengan. Seolah-olah hukum di negara ini lancip ke bawah dan tumpul ke atas. Enggak? Paham nggak Bu? Hukum itu lancip ke bawah dan tumpul ke atas. Bahwa hukum di negara kita itu sangat mudah dibayar oleh orang-orang penguasa, tapi sangat kejam kepada masyarakat yang paling bawah. Akan kuat kan? Aku tak Pak Anton. Saya siap jadi kursinya kok. Aturan mainnya selain wartawan nggak ada yang boleh. Ini semua wartawan. Siap. Apa yang harus berbicara orang pertama dan seperti ini? Paham ya? Nih, komando ada di kami. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu sekalian sudah ketemu dengan Pak Anton selaku pengusaha kalian yang tadi sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian ingin dialog dengan Pak pengusaha. Oke? Keinginan panjenengan sudah kami turuti. Beliau jauh-jauh dari Sidoarjo, tadi kita telepon beliau bergerak, makanya agak lama karena beliau memang perjalanan dari Sidoarjo. Dipahami nggih? Kasihan beliau. Ternyata beliau naik sepeda motor, tak kira naik mobil. Kasihan loh. Nggih, mohon maaf Abang nggih. Mohon maaf. Berikutnya kita mulai mediasi ini, walaupun tempat menurut kami ini belum representatif menurut kami, tapi karena situasi dikehendaki oleh Bapak Ibu sekalian, ya kita coba, kita turuti lah. Kita turuti. Selanjutnya, waktu kami lempar ke perwakilan warga untuk berbicara tadi. Boleh Pak Toyib, boleh Pak terserah dulu. Salam dulu. Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. Terus terang kami warga desa seperti ini selama ada kalian ini yang kami susah antar tetangga, antar saudara itu resah sekali ya. Jadinya kami keberatan adanya kalian ini. Kalau saya minta ya kalian ini termasuk DPI keluar supaya masyarakat tentram gitu loh. Kasihanlah anak-anak kami ya kan, kasihan saudara-saudara kami gitu. Hampir kemarin itu kita itu bertengkar gara-gara kalian antar tetangga, antar saudara kayak pecah persatuan gitu loh. Terus masa depan kami itu bagaimana kalau tanah itu digali, iya kan? Misalkan Hancur, ekonomi hancur Pak. Saya mohon kepada Pak Anton ya kan, supaya kalian itu dihentikan Pak. Saya minta ya. Nasib kami loh Pak, masalah nasib anak putu kami ya kan, supaya diperhatikan. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Toyib sudah memberikan statementnya. Mungkin Ibu, Bapak. Monggo Pak Dairi yang terdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dairi ini unsur rumah saya di depan ngarep Pak, nggih, Pak Dairi. Ini saudara Pak Anton nggih. Sering wonten tiyang tiba Pak Dairi Pak sing nulungi. Griyane Pak Dairi niki ngerentak-rentak Pak. Enten sing moto pun nggih nuwun sewu. Harus galian ini tutup Pak. Kula sering nulungi tiyang tiba Pak Dairi niki ngarep piyambak. Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unsur kula namung niku.
monggo. Yang lain. Mbak Nani. Ayo Mbak Nani maju. Bisa apa-apa, beda pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jengunta Mbak Nani. Intine wonten kalian iki meresahkan rakyat. Semua warga niku minta kalian tutup total. Pun ngoten tok mawon, Pak. Waalaikumsalam. Nggih, intine ngoten tok pun warga niku nek ditutup total ngoten tok pun. Iya. Bu Nani. Sementara 3 cukup ya? Ya. Intine kabeh niku nek ditutup total pun. Ngoten dawa-dawa ula Pak pun. Mantap. Oke, terima kasih. Singkat padat. Semuanya sudah tersampaikan. Yang pertama kalau saya simpulkan sementara, Pak Toye berbicara karena ada galian, masyarakat resah dan seterusnya, minta tutup. Pak Dairi berbicara kaitan dengan indikasi rumah dan retak, minta tutup. Ibu Nani juga begitu. Ya, sementara kita akomodir Pak Lambang atau Pak, sekarang saya beri kesempatan untuk Pak Anton memberikan statementnya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak Mbak Kasar. Mohon maaf Pak ganggu ini akhirnya. Ngeten nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pada intinya keinginan jenengan untuk tutup sebenarnya bagi kula ndak ada masalah. Bagi kula ndak ada masalah. Tapi wonten kewajiban sing kedah kula laksanakaken. Reklamasi setunggal. Tanah sing kula tumbas kados ngapunten nggatane Bu Nasiah dalam contoh itu sebagian sudah tergali. Niku kan nggih kudu dipikiraken yok napa nasibe Bu Nasiah. Sisa tanah yok napa. Mosok nisore jeglong kados ngoten sing separo ana ngene ndukur. Ngapunten nggih rumiyin. Nggih nggih kula saged matur nggih. Saya mediatornya. Kula saged matur. Dadi ini kan kudu Bu Nasiah niku nggih warga seketi. Tenggene mriku wonten sing tanahe Bu Sarti sing dereng mantun giyan. Ada tanah-tanah sing ngantos mulai ndugi ngajeng ngantos mriki sing ngapunten awalnya sanes kula lah. Istilahnya ngomong awalnya dulu dimulai dengan tidak saya lah, mungkin jenengan sudah tahu, Bu Sumarti juga mungkin sudah tahu. Itu kan kewajiban saya untuk reklamasi. Tek jenengan ngengken kula, wis leren berhenti, nggih saged mawon. Bagi kula mboten wonten masalah. Tapi yo napa sing pun tergali niki yang tidak bisa tereklamasi. Terus sing pun kegali separo-separo niku yo napa? Kan kudu dipadosaken solusi. Apa niku ditelasaken rumiyin? Oh, bener ditutup mawon. Mungkin sik Pak, nggih ngapunten dadi napa tekne niku dijaraken ngoten ya napa tanah Ibu Nasiah. Urusane mriki. Niku sing monggo ayo dipadosaken solusi supados ngapuntene bahasa kula nggih saged ya napa saene jenengan nggih semerap posisi kula ya napa tekne niki dijaraken kados ngeten ya napa. Padahal kalau dihitung dengan uang reklamasi apa cukup arto reklamasi damar reklamasi tenggene mriki. Nah, itu kan juga perlu rundingan malih, omong-omongan malih. Kan ngoten. Sing pemilik tanah sing wonten monggo diajak ngomong bareng. Jadi supados mboten salah kalau kula diwastani ini ngerusak nggih. Rusak. Wonten izine. Model. Tapi kalau memang mengambil memang niki nggih bentuknya pertambangan nggih pasti mengambil napa sing wonten mriki pasti turun lah. Kalau tanahnya pasti turun lah. Kalau tanah pasti turun niku pasti. Cuman sing kula pikiraken ya napa Bu Nasiah. Ya napa nggadane Bu Sarti. Ya napa nggadane yang lain juga.
niki tak dijarakan ngeten ngapunten pinten hektar sing nanti ndak bisa didamel sawah malih. Ngoten lho Pak. Niki sing monggo kula ngajak kula kala wingi nggih pun dajoken Pak Kapolsek. Umpama niki dimantunaken niki saya reklamasi sambil berjalan, sambil mundur. Nah, niku kan pados ayo supados dipadosi solusine. Nanti kula mesti perwakilan dari yang punya tanah, monggo ngelempak yok napa sing dikepingini. Perwakilan dari warga. Kula piyambak dadi supados sedaya niku umpama kula medal ndugi mriki bahasae bahwa tanah sing pun digali niku mboten nantinya bentuknya ada gunanya, nantinya termanfaatkan, ngoten lho. Nek tak termanfaatkan kados ngeten, terus yo napa? Niku mungkin sing saged kula sampaiaken tenggene bapak-bapak. Kula ngapunten sanget. Mungkin gara-gara kula nggali tenggene mriki, jenengan akhire kados bapak niku wau terus tangga sak tetanggan niku kudu gasaan. Aku kudu gasak sampean. Anu ya, pun gasak kula lah. Wonten niki kata niki video niki. Jadi monggo ayo niki dinikiaken tek kula mungkin nanti monggo ada perwakilan dugi warga pinten. Ini di perwakilan dugi sing gasa saben yo napa. Mungkin dugi kula sakmonten nggih mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton sudah memberikan pernyataannya. Intinya sebetulnya Pak Anton itu tidak masalah nutup ini. Namun demikian ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pak Anton selaku pengusaha galian. Masing-masing pihak sudah memberikan statementnya. Saya juga berkewajiban untuk memberikan sedikit waktu bagi Pak Erlambang. Mau Pak Erlambang? Biar agak balan dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin apa yang kemudian saya sampaikan, alangkah lebih baiknya, mohon maaf nih Pak Anton, mungkin mohon maaf ya, berkenan bisa ke belakang sebentar. Mungkin agak jauh sana, jadi karena ada privasi yang harus saya sampaikan ke Bapak Ibu. Mungkin apa yang saya sampaikan itu terkait atau dalam segi hukum, penerapan terkait dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan pertambangan. Saya mohon maaf Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini bukan karena unek-unek saya, tapi ada dasar hukumnya. Pertama, seperti yang kita lihat bersama, ada papan yang sudah dicantumkan. Ini terlepas saya melihat videonya, makanya saya suruh agak ke sana. Artinya apa? Di lokasi ini ada izinnya. Di izin ini tentunya ada lokasi yang ditentukan, namanya WIUP. WIUP ini wilayah izin usaha pertambangan. Nah, wilayah izin usaha pertambangan ini meliputi beberapa titik, termasuk tadi mungkin yang disampaikan sama salah satu ibu, wah itu mepet sama rumah saya Pak, dan lain sebagainya. Oke, nggak masalah. Mengingat itu mepet di rumah dan itu ada masuk di dalam WIUP, tentunya ada bunyi pasal di sini 145 di Undang-Undang Minerba. Ketika tadi ada yang Bapak nyampaikan retak-retak atau bagaimana itu Pak ya. Nah, itu wajib disampaikan kepada pengusaha. Ketika pengusaha ini tidak respon, sebentar saya kasih penjelasan dulu ya Bu, nanti monggo disanggah. Ketika pengusaha itu tidak ada respon, ada mekanisme di pasal atau di ayat 2 itu melakukan gugatan ganti rugi.
Nah, saya bicara tentang terkait hukum ya Bu. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian kalau saya mengakomodir kesimpulan jenengan ingin menutup lokasi ini, mohon maaf, ini akan kontraproduktif dengan izin yang sudah terbit. Itu ada mekanismenya juga. Tidak serta-merta, mohon maaf, ada pasal 162. Nah ini saya jelaskan 162 di Undang-Undang Minerba itu, ketika pengusaha lokasi galian merasa dihalangi, dirintangi dengan alasan mungkin karena dampak dan lain sebagainya, mohon maaf, ada konsekuensi hukum terkait itu. Nun sewu, ketika beliaunya merasa juga nggak bisa kerja dengan sudah ada dasar atau legalitas yang ada di pasal 162 itu ada konsekuensi hukum 1 tahun penjara, denda 100 juta. Itu bunyi yang ada di sebentar, saya jelaskan. Ini saya bicara terkait dengan hukum. Ya. Artinya apa? Saya memberikan edukasi juga. Terus kemudian Nyun Sewu, jenengan masuk misalkan ini. Masuk terus kemudian yang tadi katanya orasi, bakar beko dan lain. Pertanyaannya, apakah itu tidak menimbulkan permasalahan baru kepada jenengan-jenengan? Seperti itu. Sebentar, saya belum selesai. Ya toh, biar jenengan paham. Saya di sini dalam segi hukum. Kalau merasa hati nuraninya, saya bisa merasakan kok dampak yang jenengan. Tapi Nyun Sewu, kita harus ada mekanisme dan ada aturan cara mainnya. Nggih, mboten napa-napa, Bu. Niku. Ya, mboten napa-napa. Saya di sini hanya mengedukasi jenengan-jenengan semua. Jangan sampai terprovokasi. Saya bisa memahami kok apa keresahan jenengan-jenengan, bisa memahami. Makanya saya juga hadir di sini di tengah-tengah jenengan memberikan arahan dan edukasi. Saya sepakat, mohon maaf ini. Ketika jenengan merasa dirugikan, oh Pak, itu apa galiannya itu ya monggo gini Pak, makanya itu yang tadi akan saya sampaikan. Ketika jenengan merasa, jelaskan, saya akan membaca data pada IUP. IUP ini WIUP-nya ada berapa hektar. Ketika jenengan terdampak atau lokasi jenengan merasa ini bukan masuk WIUP, laporkan. Kami akan siap. Kita bahas selanjutnya. Pak Anton menyampaikan tidak persoalan, tapi ya apa solusinya soal reklamasi bla 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 dan lain sebagainya. Nah, alangkah baiknya itu menjadi fokus pembicaraan. Nah, terkait dengan persoalan-persoalan itu Pak, bener sampean bener tok pokoknya Pak menjelaskan itu. Kalau salah, tapi siji Bapak sudah bisa menyimpulkan itu tanpa kemudian sakjane WIUP iki sing dijupuk apa, tanah apa-apa segala macam. Toh itu juga belum kita bahas kan, bahkan kita juga belum tahu itu. Kenyataannya kan ojo mana sing lemah apa watu, sak ono ya digawa. Kan ngono to. Iki salah satu contoh iku enak. Alangkah baiknya ya sudahlah. Pertemuan hari ini adalah pertemuan hari ini Pak Anton sudah welcome soal itu. Ya wis ayo diterusno persoalan iku. Barangkali di tengah perundingan iku ono win-win solution. Lek sampean ngomong soal aturan tetep segala macam. Wong-wong iki Pak yo. Ojo maneh soal laporan iku. Lah wis turu kene gak direken ambek wong iki apa maneh sing soal laporan-laporan ngono iku. Nah, yang saya inginkan itu ya wis iku ono welcome koyo ngono iku tinggal kemudian diagendakan. Wis iki piye solusine? Maksudku mencari solusi. Pak Anton sudah membuka diri. Ya wis ayo dibahas sing penak. Ya wis iku wae. Lek soal aturan hukum segala macam yo kabeh iku iso ndelok, kabeh iku iso ngrasakno. Sing iso dirasakno kan jarine kan hukum apa sing dirasakno ya iku sakjane kan ngono. Nah, persoalan niku. Nah, kupikir itu. Ya apa ibu-ibu sekalian. Maksudku ngono. Ayo diterusno sing apa yang sudah dibuka oleh Pak Anton segala macam itu. Mudah-mudahan ono solusi sing pas gawe kita bersama.
Maksudku jadi gitu. Jadi lek apa kita ngomong aturan ya wis ya aturan aja ning ngono, Pak. Aturan. Saniki saya kembalikan kepada warga dan kepada selaku pengusaha. Ya kan? Tadi juga disampaikan sama Pak Toha terkait dengan win-win solution dan lain sebagainya, keputusannya ada di jenengan-jenengan. Oke. Coba kami kasih waktu untuk rembuk dengan yang lainnya. Jangan sampai begini. Nah, enggak, kami memberi peluang. Situasi yang seperti ini, saya tidak menghendaki ada galian di Dusun Seketi. Satu, yang kedua, jalan yang menuju ke sana itu dulu dibangun sebagian dari dana desa. Saya mohon dicor ulang. Ya. Ya, jadi yang di Seketi saya tidak mengizinkan untuk digali. Cuma masyarakat harus konsekuen, nek wis gak oleh jangan sampai ada yang menjual tanah. Pokoknya itu wis. Jadi untuk sementara ini yang ada di Dusun Seketi tolong alatnya dikeluarkan. Biar kita sudah cukup. Untuk selanjutnya saya ndak wis. Wis gini saja wis Pak Anton tolong untuk yang ada di Dusun Seketi dikeluarkan. Terlepas dari ada izin atau enggak nanti kita urus belakangan. Satu, yang kedua maaf ya, jalan ini dulu sebagian dari dana desa sebelum saya di desa. Untuk itu mohon dicor ulang. Ya, sementara ini tolong dikeluarkan Pak Ade. Yang di Seketi loh ya. Digalakan di Seketi. Yang di Seketi. Ya. Seketi. Yang di Seketi. Iya, memang saya enggak. Saya enggak berani itu. Iya. Itu sudah enggak boleh lewat. Ini biar masanya selesai, Pak. Ini nanti enggak. Biasa air. Yang di Dusun Seketi, yang Pak Widi, yang atas nama izin atau yang mana Bu? Ini yang digali kan di desanya Bunas dekat dengan rumah. Ya itu saja tolong dihentikan dikeluarkan. Terlepas nanti kalau izin itu di mana sama Bu Sarti. Iya itu. Pokoknya yang Seketi itu dikeluarkan dulu. Terlepas dari nanti ada izin itu ada koordinator atau enggak, saya pasrah pada koordinator yang paham. Siap. Ya, sementara itu saja biar ini selesai. Tadi ada dua, mungkin Pak Anton yang selaku apa dari pihak pengusaha ada tanggapan. Jadi sing dipingini Pak Lurah niku yang di Dusun Seketi dikeluarkan, saya akan membuatkan peraturan dusun di Dusun Seketi tidak boleh digali. Cuma kalau warga nanti ada yang menjual sawah tetap saya proses, saya laporkan. Untuk Seketi makanya wis saya tolong Pak Anton yang di Seketi itu saya mengeluarkan dulu ya biar diproses karena yang koordinator Mbak Sumarti koordinator yang paham. Ya. Satu, yang kedua besok atau lusa ini kan mau dibenahi atau digali saya tidak paham, tidak pernah izin itu dicor ulang dibenahi karena itu dulu dana desa Pak sebagian Pak. Syukur-syukur kalau semuanya, kalau memang tidak ya apa asal mula 2,5 meter itu dibangun ulang. Itu kalau itu saya harga mati, kalau selama itu tidak terlepas dari izin atau enggak, saya enggak ambil pusing. Pokoknya embong itu dicor dulu. Berikan Pak Anton. Ya, kalau keinginannya Pak Kades juga seperti itu. Nggih, pasti akan dan keinginannya warga saya pasti akan keluar dari Seketi dulu. Kita ngomongin Seketi kon ini Bu. Seketi. Kita ngomongin Seketi. Saya keluar. Sama ngomongin Seketi tok ya. Boten. Seketi tok ya. Apake niku Seketi? Teh ngomong sedaya, ngapunten Ibu nggih, kula bangsuli wau. Setunggal mungkin di luar itu saya itu juga dilindungi oleh izin, ada undang-undangnya itu yang jelas. Ngapunten ya nek ngomong kaku-kakuan nggih ngoten. Cuman kan kula pasti kula matur tenggene sinten mawon tenggene Bu Sumarti tenggene mriki. Tanah hektaran sing terjadi sakniki tidak tereklamasi.
belum terreklamasi. Niku tanggung jawab sinten? Sing dikata dhewe jan untuk dhewe. Sing kata saben salahe apa? Sawah, Pak. Nek jenengan bejo salah sing gawe sawah. Sing nggak ada sawah saged nglaporaken jenengan soalnya sawah mboten asal digali karena ada izinnya. Sanes kula mungkin sing laporan. Ini Pak Anton, ngapunten nggih, ngapunten. Ya, ngeten lho supados mboten wonten bahasa pokoke. Kula wau kan matur monggo dipadosi jalan keluar. Yok napa pemilik lahan iki? Yok napa Bu Nasia, yok napa Bu Sarti, monggo kepanggih kali jenengan kula monggo kepanggih sareng-sareng. Yok napa niki dipadosaken solusi sing sae. Mboten sing terus ngapunten ibu-ibu nggih. Pokoke mungkin sing nggak ada tanah. Pokoke ketemu pokoke kabeh. Bangsul malih terus teng terasi bapak wau. Iki tukaran iki seketi karo njati tek koyo ngene. Kan ngoten. Jati aman gak mungkin. Sampean niku lho dereng ngalami dadi wong seketi, Pak. Pak. Temenan. Nggih, sampean ora menjadi mriki, Pak. Sampar bantuwe banyu bali sampah. Sampeyan nek ngalami ngrusak tok, Pak. Sampean wong kotae napa? Soge ora wonten tentara. Sampeyan soge. Mboten enten premanan. Angkaline sing lho gatel kabeh tak mencewok. Bendino bahasa Pak ya. Itu saja Pak, biar nggak terlalu malam Pak. Pokoknya yang diseketi tolong dikeluarkan. Ya, ini ya wis ya. Yo nek kan disegerakan Pak untuk masalah ini kita kan kini Pak Anton ngapunten sanget nggih. Untuk masalah lokasi ini mungkin perlu masyarakat ketahui bahwa mana yang masuk diizin ataupun tidak itu pun harus disaksikan masyarakat Pak Anton. Siapa pihak terkait yang tahu ataupun bisa untuk mengukur lokasi ini. Bahkan Pak Anton untuk lokasi Widi Sultan kan ada 2 titik. Ya, 2 titik nggih Pak Anton? Buatan 2 titik, 1 titik. 2 titik, Duko sama sini. Buatan anggih bahasa. Izinnya jadi 1. Izinnya jadi 1. Nah, makanya itu Pak Anton, biar masyarakat tidak salah paham kalau memang sampean berteduh di bawah hukum, ya Pak Anton, di bawah izin. Ya. Jenengan harus bisa menjelaskan ke masyarakat. Buatan apa-apa. Kula siap tek Pak Anton, kemungkinan yang di sana itu ada izin apa enggak? Loh, ngeten sama pun bejo kemungkinan kalau bejo itu harus orang terkait yang mengatakan. Lah ya oh, itu kan maksud saya itu Pak Anton. Itu kan wilayah seketi, ngapunten. Wilayah seketi sedangkan jenengan hanya kerja tidak memikirkan masyarakat Pak Anton. Yang dimaksud masyarakat itu misalnya sampean tadinya itu memikirkan masyarakat, nggak akan terjadi kayak gini Pak Anton. Betul. Gak nganut masyarakat Pak Anton. Sampeyan harus tahu. Di sisi lain itu ada aturan untuk masyarakat Pak Anton. Betul niku dayong. Itu yang jenengan harus pahami. Betul Pak. Lego niku lho kadang niku nggali bengi-bengi gleduk-gleduk. Ah betul. Oh, bukti. Turu. Ya, jenengan aja semerep posisinya masyarakat niku Pak Anton. Mosok di kampung dikalan. Setoran deh. Tambah sing golek. Mungkin kula konsultasi kali Pak Kayo napa. Yang jelas itu aja Pak Anton. Kalau yang diseketi dikeluarkan. Kampung itu terus jalan. Untuk masalah izin saya kan juga tidak paham. Saya pasarkan pada koordinator untuk mengawal izin itu. Saya. Ngapunten. Kalau memang masyarakat persoalan di sini belum selesai, diharap jangan terjadi. Yang diseketi semuanya. Semua. Saya tidak bilang loh. Semuanya kata masyarakat, bukan kata saya. Semuanya. Enggak Mbak, ini loh Mbak, saya sama cekak salah paham. Pak Anton ke wonge wapi Mbak, aku ngerti Pak Anton. Sing gak api iku Centeng-centenge. kalau jenengan pancet gawe centeng iku masyarakat ndak akan tentrem. Jenengan pasti tahu itu. Belut sak dulure dhewe. Sampeyan ro ama aku kate ambrol.
mungkin kalau itu yang diinginkan kula kan pasti nggih. Nggak mungkin lah kula kalau harus bekerja terus jenengan keadaannya kados ngeten ya mungkin. Kula mesti perlu mungkin kali mungkin ada koordinator kali Pak Lurah. Kula kedayok napa kan niku kan kedah diomongaken kan kedah mantun niki kan kudu kedah wonten malih sih Pak istilah mboten saged kan mantun niki wis aku metu sak karepku dhewe tak tinggalono ngene kene aku gak ngurus. Kan ngoten niku kan nggih mboten nangsal kula kian. Kan ngoten nah. Bahasa aku gak ngereken bapak wis dekne iki-ikian ngapunten nek bahasa sing soge sampean enak wis aku wis iki wis oleh akeh teko Jatindoko aku ngalih bapak tanah koyo ngene gak karu-karuan nggih mboten ngoten kian. Kula nggih mboten purun ngatos ngoten. Mosok nggih ta Pak Anton? Alibi. Enggak gini Pak Anton. Ngoten. Ini kita perlu buat pernyataan untuk sebelum masalah ini selesai jenengan tidak boleh kerja dulu. Monggo mboten napa-napa ngeten bapak-bapak nggih tek masalah umpamanya mriki ngedalaken depo. Selanjutnya terus dugi pihak pemilik tanah itu ada tuntutan. Tenggene kula tuntutan tenggene Polres. Ya napa pihak? Mboten Pak. Niku. Untuk masalah yang mana ini yang Anda? Yang punya lahan. Yang punya lahan yang mana? Maksud jenengan yang mana? Keluar dari titik koordinat apa yang ada izinnya Pak? Pak? Masalah titik koordinat atau mboten sakniki nggih. Monggo tekne niku ayo dibahas engkin. Titik koordinat atau tidak niku ayo dibahas engkin. Lho, mboten dalam artian ngeten lho. Ngeten lho maksud kula, pun wonten bahasa titik koordinat napa mboten, pun bahasa ngoten dhisik. Sing dados masalah tanah sing sudah tergali yang belum reklamasi maupun hanya sebagian niku yok napa niku lho pun titik koordinat gak bahas masalah titik koordinat gak bahas duit reklamasi nggih durung karuan cukup damar ngreklamasi mriki tapi kula wonten tanggung jawab. Ya dosa kula tekne mboten tanggung jawab. Lho terus tekne bentuk kula tanggung jawab. Posisinya masyarakat lho Pak. Kula ngerjakaken niku berdasarkan wonten surat izine, wonten andalaline, wonten UPL UKL niku wonten sedaya Bu. Mboten terus ngawur sak karepe niku kan mungkin ngapunten nih. Nggih memang keadaan di sini mboten sami keadaan yang di lain. Pun Pak. Wis intinya mboten mawon iki lho sing terus ini terakhir nggih. Cuma saya ngomongnya seperti lho nggih. Yang seperti itu tolong keluar. Sekarang juga tolong dipindah dikeluarkan. Kemudian jalan ini besok atau lusa nunggu itu jadi dicor. Terlepas dari itu direklamasi atau enggak sampean kuatir dosa sampean aku saya nanggung. Wis tentang reklamasi loh ya. Wis masalah saya sudah paham itu. Seketi Pak. Seketi itu ada dua tempat, Bunga sama Bu Santi ya. Ya itu makanya yang seperti itu kan jadi masalah kan dekat dengan warga. Itu sekarang juga tolong dikeluarkan. Kenapa Bapak baru sadar sekarang? Bukan masalah seperti itu. Saya tahu aku bolak-balik wis ngomong kan enggak ada dan gitu. Sajane sing dapat itu Pak Anton apa? Pak Lurah. Bukan Pak Anton. Di belakang Ri sudah. Mulai bulan September. Ndak ada masalah. Lintang mriku nggih mboten wonten masalah. Kula nganggep karena sudah ndak ada masalah. Kita ndak bahas yang kemarin, Pak. Nggih. Niku sing istilah dekne jenengan bahasane. Nah, niku sing kula itu acuannya teng ngene mriku. Anek Pak Lurah ke Pak Kades pengin maksudnya niki dikeluarkan rumiyin lho bisa keti. Aku lah dalakan rumiyin. Nanti saya bahkan peraturan dusun. Di tanah kapan Pak Bu? Kapan Pak Bu? Pedang lho bisa keti. Seketi, saya mau seketi. Nggih, boleh. Medal sekarang, tapi kendaraannya kurang siap ya. Ditunggu. Saya ngomong dari seketi, tolong direkam. Ditunggu Pak.
Keluar dari seketi ya. Keluar dari seketi. Keluar dari Boko, Pak. Keluar. Nggak boleh melebar, konsekuen kita ini ya. Sesuai dengan Pak Kepala Desa sudah statement. Tidak boleh gali di seketi. Nanti saya buatkan peraturan dusun sama polo saya runtuhkan. Jadi memang seketi cuma di seketi. Didalakan dugi seketi nggih. Sing di kula sing berarti sing kula ugemi niki nggih mature Pak Lurah didalakan itu saya dugi seketi. belum tentu sama dengan kepentingan warga, cuma yang jelas begini. Enggak setia, Mbak. Enggak ada setia, Mbak. Jenengan di nopo? Kabeh maksudnya piye? Lurah usah besok kan telah. Yang bermasalah ini kan yang bukan Oke, kan sudah disepakati. Nah, satu itu. Nah, artinya sampai kapanpun untuk saat ini saya titik di situ. Untuk saat ini tidak boleh menggali di seketi. Peralatan segala macam aktivitas apapun tidak Boleh ada di titik seketi. di situ. Ya, kita setujui. Tadi kan saya bilang, boleh saya bicara. Ketua Anda bilang tidak boleh. Ini demokrasi. Sampai Itu loh. bukan demokrasi. Sebentar. Jenengan harus paham itu. Gue pikir yang punya kepentingan, artinya yang bisa ngambil keputusan Pak Anton sama warga. Kalau bisa kepentingan yang bisa ngambil keputusan titik Pak Anton wis ngomong, ya wis aku gak ngali seketi. Sudah, Warga wis. saya ditaur pun tidak apa-apa. Saya siap. Ya. Siapa apa? Saya bilang yang di demo itu Leri atau Galian. Kalau Galian, cikal itu siapa yang pegang? Kalian tahu enggak? Jangan. Jadi jangan mau jadi wayang. Saya tahu persis sampai. Saya tahu persis. Temanku. Ayo, teman. Seluruh masa aksi mundur. Seluruh masa aksi mundur. Dia yang mengkondisikan semua. Seluruh masa aksi mundur. Mediasi tidak berimbang. Mediasi tidak berimbang. Gitu loh. Mediasi tidak berimbang. Dong sendiri juga pernah bilang ke saya, dia tidak akan melok-melok Galian. Jangan ikut-ikut ngomong, sudah selesai. Itu cikal di pinggir sungai loh, sampai biarkan. Kamu tuh yang masukkan. Loh, makanya saya tahu persis kenapa LSM diam. Saya tahu persis. Demikian berita video online media all round atau Kompas Publik yang kami siarkan dari Dusun Seketi, Desa Jatidukuh, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Tawi, redaktur pelaksana pada hari Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022 melaporkan. Bocah angon, penek no blimbing kuwi, lunyu penek no, kanggo masuk dodot piro, kanggo masuk dodot. Ini adalah awal perjuangan kita hari ini. Kita akan terus-menerus mengawal sampai tuntutan kita dipenuhi. Hari ini sudah ada beberapa kesepakatan
kesepakatan itu belum menjadi apapun kalau yang ada di seketi dan lain sebagainya, tuntutan kita belum dipenuhi. Apakah Bapak Ibu semuanya masih bersedia ketika pengusaha mengingkari janjinya? Oke, Bapak Ibu sekalian, inilah hasil perjuangan kita hari ini. Sampai kapanpun berhasil ataukah tidak akan ada perjuangan yang sia-sia. Oke, hari ini kita akhiri aksi kita, tapi sekali lagi jangan sampai lupa